Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di tanggal 10 bulan Juli 2021 dan hari ini adalah hari Sabtu atau perayaan Sabat. Dan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kebajikan dan kemurahan Allah mengilhami keteguhan hati. Kebajikan dan kemurahan Allah mengilhami keteguhan hati. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kristus tidak memberikan kepada kita jaminan bahwa pencapaian karakter sempurna itu hal yang mudah. Itu adalah suatu pertentangan, suatu pertempuran, dan suatu perjalanan hari demi hari. Oleh melewati banyak kesengsaraanlah kita masuk ke dalam kerajaan surga, agar bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Kita harus bersama-sama juga dalam penderitaannya. Ia telah menang untuk kita. Lalu patutkah kita takut menjadi pengecut karena segala ujian yang kita hadapi ketika kita maju? Bila mana kita memiliki penghargaan yang dalam terhadap kemurahan dan kebaikan Allah, maka kita akan memuji Dia, bukan mengeluh. Kita akan membicarakan mengenai kepedulian Allah yang penuh kasih, belas kasihan lemah lembut dari Gembala Agung. Bahasa hati tidak akan berubah, tidak akan berupa keluh kesah yang mementingkan diri. Pujian seperti aliran sungai yang jernih akan keluar dari mulut orang-orang yang sungguh percaya Allah. Mengapa tidak melantunkan suara lagu rohani di zaman kita? Kita perlu mempelajari firman Allah, merenungkan dan berdoa. Kemudian kita akan memiliki pandangan rohani untuk melihat bagian dalam bait-bait suci surgawi. Kita akan mendengar nada lagu pujian yang dinyanyikan oleh paduan suara surgawi di seputar tahta. Ketika Sion akan bangkit dan bersinar, terangnya kelak yang paling menembus, dan lagu-lagu pujian dan ucapan syukur akan terdengar di tengah kumpulan orang kudus. Kekecewaan dan kesulitan kecil akan lenyap dari pandangan. Tuhan adalah penolong kita. Tidak seorang pun yang pernah percaya kepada Allah dalam kesia-siaan. Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang bergantung padanya. Kalau saja kita mau melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin agar kita lakukan, melangkah di jejak kaki Yesus, maka hati kita akan menjadi kecapi suci. Setiap senarnya menyenandungkan lagu pujian, syukur kepada Dia yang diutus oleh Allah untuk menghapus dosa dunia. Jadi sekali lagi saudara, judul kita adalah kebajikan dan kemurahan Allah mengilhami keteguhan hati. Kita kadang mengalami yang namanya kecewa. Kita kadang mengalami yang namanya susah hati, atau rasa ada yang sulit dalam hidup kita. Kita rasa bahwa apa yang harus kita buat hari ini atau besok, ada rasa bahwa awan mendung seperti dalam hidup kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini Mazmur 23 ayat 6 menghibur kita bahwa kebajikan dan kemurahan. Kemurahan siapa? Ini kemurahan Tuhan, kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kunci ayat ini ada pada ayat 1, adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya bahwa ketika kita di dalam kesulitan hidup, dalam banyak persoalan masalah kita hadapi, ingat bahwa Tuhan adalah gembala kita. Jadikan Tuhan gembala dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk melewati hari-hari hidup kita. Kesulitan apa saja kita alami, kita akan mampu melewatinya, oleh karena Tuhan selalu kita percaya Dia beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita dan menyanggupkan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita, untuk memastikan bahwa kita tidak jalan sendiri, tapi kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Sabat bagi yang berbakti pada hari Sabat.
dan juga yang melakukan aktivitas silakan, dan Tuhan berkati saudara. Tetapi Tuhan juga memberkati kita. Jumpa pada renungan kita besok. Shalom.